Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Udah pada siap belajar belum? Siap. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, di mana? Berdoa selesai. Nah, anak-anak udah pada tahu belum apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Dan yang perilaku baik kehidupan sehari-hari, Bu. Anak terpuji. Oke, ya. Jika pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang akhlak tercela, maka pada pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Nah, langsung saja Ibu jelaskan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini adalah yang pertama adalah tentang pengertian, yaitu kita akan memahami apa itu akhlak terpuji di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang macam-macamnya. Nah, kita akan memahami apa saja macam-macam contoh perilaku akhlak terpuji di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan menjelaskan tentang penerapannya. Nah, penerapan di sini adalah bagaimana cara kita mempraktekkan akhlak terpuji tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang apa itu akhlak terpuji. Sebelum Ibu menjelaskan, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu akhlak terpuji? Perilaku yang baik yang diperintahkan. Ya, bagus sekali. Jadi, akhlak terpuji adalah akhlak yang baik yang diajarkan oleh ajaran Islam atau yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Nah, akhlak terpuji ini memiliki dampak yang sangat besar ya anak-anak. Dampak yang sangat besarnya yaitu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak terpuji. Ada yang tahu tidak macam-macam akhlak terpuji ada apa saja? Jujur, amanah. Ya, Ibu langsung jelaskan ya. Yang pertama adalah jujur. Jadi jujur ini adalah kita selalu berkata benar. Nah, berkata benar di sini di mana kita jika misalkan di dalam lingkungan keluarga ya, misalnya ditanya nih oleh orang tua, misalnya dari rumah udah dilarang minum es, kemudian pas di sekolah malah jajan es. Pas ditanya, "Dek, kamu jajan es ya di sekolah?" Malah bilangnya, "Enggak Bu, enggak jajan es." Itu nggak boleh, itu namanya perilaku yang tidak Terpuji. jujur. Kemudian amanah. Nah, amanah ini artinya dapat dipercaya. Nah, jadi misalkan kita jangan menghancurkan kepercayaan orang lain ya. Misalnya tidak boleh berbohong seperti itu, harus amanah ya. Kemudian rendah hati. Rendah hati di sini maksudnya tidak sombong. Nah, tidak sombong. Misalkan nih ada tetangga di depan, kita lagi lewat, ya kita sapa, jangan misalkan malah kayak merengut gitu kan bahasa Bangkanya. Kemudian dermawan. Nah, dermawan ini artinya suka berbagi. Misalkan nih ada teman kita yang lupa bawa uang jajan. Nah, kita lihat pasti kasihan kan dia nggak bawa uang jajan. Nah, anak-anak bisa melakukan langkah misalnya bahwa kamu boleh nih pinjam uang jajanku dulu seperti itu. Nah, itu berarti anak-anak sudah melakukan akhlak yang terpuji yang dinamakan dermawan, yaitu suka berbagi. Nah, kemudian pemaaf. Nah, pemaaf ini artinya memberikan maaf jika misalkan ada temannya yang salah, misalnya salah ucapan, salah perbuatan ya kita maafin, jangan misalkan dendam atau dipendam gitu. Kemudian tolong menolong. Nah, tolong menolong ini artinya kita membantu terhadap sesama. Misalkan ada temannya yang kesusahan tadi, nah kita bantuin ya, seperti itu. Kemudian cara penerapannya. Nah, cara penerapannya bagaimana saja? Cara penerapan tersebut ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama Ibu menjelaskan terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Nah, contohnya nih, di lingkungan keluarga, contohnya kita menghormati orang tua. Misalkan orang tua nyuruh kita
nyuruh kita membersihkan rumah, kita tolongin ya, kita apa yang dibilang orang tua harus kita dengerin, nggak boleh membantah seperti itu. Kemudian di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah yaitu kita caranya menghormati bapak dan juga ibu guru kita. Selain itu juga kita bersikap jujur saat belajar ya, artinya kita tidak boleh menyontek seperti itu. Kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat yang seperti Ibu jelaskan tadi, contohnya kita saling menghormati terhadap sesama tetangga. Kalau ada tetangga yang misalkan lagi duduk terus kita lagi lewat ya kita sapa ya. Kemudian kalau ada misalkan di lingkungan sekitar tuh lagi gotong royong, nah kita juga ikut andil dalam membantu hal tersebut. Oke. Kemudian manfaatnya, ada apa saja nih Bu manfaatnya? Jadi manfaat akhlak terpuji ini yang pertama yaitu kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain ya. Kalau misalkan kita sudah terbiasa melakukan akhlak terpuji ketika seperti selalu berkata benar, kalau menolong, nah orang juga akan memiliki kepercayaan kepada kita. Kemudian hidup menjadi harmonis dan juga tenang. Jika kita selalu menerapkan akhlak terpuji, kita akan selalu merasa tenang. Ya, kemudian disukai oleh banyak orang. Nah, siapa yang nggak suka misalkan kita sering melakukan akhlak terpuji ya pasti banyak orang yang suka kan. Kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang utama ya. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu anak-anak. Setelah penjelasan Ibu tadi, anak-anak sudah paham belum? Insya Allah. Ibu ingin anak-anak semua berdiskusi. Nah, dalam diskusi tersebut, Ibu ingin membagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu untuk anak-anak cewek, kelompok pertama untuk anak-anak cowok, kelompok kedua ya. Ibu ingin kalian berdiskusi tentang contoh-contoh akhlak terpuji tadi. Kemudian bagaimana dampaknya dalam kehidupan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan anak-anak berdiskusi dengan temannya. Diskusi ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Ayo, silakan berdiskusi. Sudah Bu. Oke, Bu rasa sudah cukup ya diskusinya. Nah, setelah diskusi anak-anak tadi, Ibu ada sebuah games yang bernama games tebak kata. Nah, di sini kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, Ibu ingin semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri dan berkumpul. Nah, pertama Ibu akan membagi ini terlebih dahulu ya kepada perwakilan kelompoknya. Nah, Ibu jelasin nih gamesnya. Jadi, games tebak kata ini nanti Ibu akan mengeluarkan sebuah gambar tentang akhlak terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Nah, akhlak anak-anak harus dengan cepat mengangkat kotak yang telah Ibu bagi tadi. Iya, seperti itu. Mengangkat misalkan yang gambar yang Ibu tunjukkan tersebut tentang akhlak terpuji, anak-anak semua langsung mengangkat tentang akhlak terpuji. Nanti yang menjawab bukan temannya yang mengangkat kotak tersebut, tetapi yang lain, kelompoknya yang lain ya. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Nanti ada tiga kali ya. Nah, yang menang nanti ada yang menang dan ada yang kalah, 2. Kalau misalkan mendapat poin yang benar berarti dia yang menang. Kalau yang satunya 1 poin berarti dia kalah. Oke. Udah siap belum? Udah Bu. Deg-degan ya? Oke. Kita mulai ya. Harus cepet-cepetan nih. Yang pertama. 1, 2, 3. Apa bunyi? Siapa yang duluan nih? Saya Bu. Kami. Kayaknya barengan Ibu lagi ya. 1, harus cepet-cepet. Harus cepet-cepet ya. Harus cepet-cepet. 1, 2, 3.
Tidak. Kemudian Salah Oke, nih. boleh dijelaskan, Kak Reti? Ya, siapa yang itu ada sekolah anak murid dan sekolah nenek. Batu Ya, nenek. ini alat terpuji yang bernama apa? Menolong. Saling menolong, Ya, terus dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain? mendapatkan ridha Allah kalau misalkan orang lainnya merasa terbantu, Bu. Ya, benar. Oke, 1 poin untuk kelompok 1. Ayo dong kelompok 2 yang cocok, jangan kalah. Baru aja mulai. Baru aja mulai. Selanjutnya gambar yang kedua. 1, 2, 3. Salah lagi. Kelompok ini. Negatif terus. Negatif terus nih. Boleh siapa yang akan Ya jadi menang gitu ya. Iya. Kok email yang tercelah? Ya, betul sekali. Kemudian nih, berarti 2 poin untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga. Kan pas Boleh dijelaskan negatif baru. teman kelompoknya siapa yang ingin dijelaskan? Janda. Sampai jelas woy. Kan Dijelaskan apa gambar? Ya, ini adalah alat terpuji tentang apa dan dampaknya bagi diri sendiri dan Alat tercela. iya, tercela apa? Itu adalah akhlak tercela Yang sangat yang mana bisa kita lihat di situ adalah 2 orang yang sedang membuli atau merundung temannya hingga temannya menjadi sedih dan murung dan mungkin dia kepikiran terus nantinya pas di rumah. Jadi dia depresi dan ini sangat tidak dianjurkan. Dampaknya bagi diri Ini saya sendiri apa? Pada- Dampaknya bagi diri sendiri. Dampaknya pada diri sendiri Bagi yang membuli. Ya, yang membuli. Bagi membuli itu orang lain. bagi yang membuli apa ada Pak? Apa dosa? Dampaknya Dapat karma, Bu. Dampaknya itu tidak baik, Bu. Tidak baik. Karena ini adalah akhlak tercela. Betul, Ya, pastinya dampaknya akan dapat mendapatkan dosa ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Hadiah, Bu. Nah, itu tadi Hadiah. games yang sudah kita mainkan, yaitu game yang bernama tebak kata ya. Oke. Nah, kita refleksi sedikit untuk apa yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu ada tentang pengertian, ya, kemudian Macam-macam. kemudian Harapan. ya bagus sekali Ibu, rasa anak-anak sudah paham. Nah, Ibu ingin 1 orang untuk menyimpulkan apa aja yang sudah dia dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Coba Nak Sabera, Ya, Bu. apa aja yang udah kamu dapat dari pembelajaran kita pagi hari ini? Kamu pahami? Yang saya dapatkan dari alat terpuji itu Ayo. Satu saja. Tadi kan sudah memperhatikan. saya dapatkan dari perilaku alat terpuji. Salah satunya banyak disukai oleh teman. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nak Sabera. Ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jam kita sudah habis. Oke. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Pada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pamit ya.